Setelah kemarin kami mencoba berbagai kuliner dari Bangkalan sampai Pamekasan, hari kedua perjalanan ini kami habiskan di Sumenep. Kota yang berada di ujung timur Madura ini punya suasana yang berbeda. Jejak sejarahnya masih terasa, budayanya masih terjaga, dan tentu saja kulinernya juga menarik untuk dicoba. Hari ini kami akan menjelajahi sudut-sudut kota Sumenep, mengunjungi Keraton Sumenep, dan mencicipi makanan khas yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya selama bertahun-tahun. Ini ya, ini yang bagian bumbunya nih. Dan untuk memulai hari, kami akan mencoba salah satu kuliner yang cukup ikonik di Madura, yaitu kaldu kokot. Oke guys, tempat makan pertama kita itu ada di Kaldu Kokot Depot Mariani ya. Wow, ini makanan khas Sumenep guys. Jadi isinya ini ada sapi, terus daging sapi, ini ada kroket, ada tulang-tulangannya juga ini. Makanya dinamain kokot ya, karena kita harus ngokotin ini nih. Nah di sini tuh yang unik itu kuahnya dikasih kacang hijau guys, jadi kayak gini. Sebenarnya aku pernah makan yang di Surabaya. Ini kalau di Surabaya itu hasil antara budaya Arab sama budaya, ya mungkin budaya sini ya. Jadi bercampur sama budaya Arab. Jadi kalau di sana itu makannya pakai roti Mariam. Kalau di sini tuh pakai kroket. Nah, sekarang mau coba dulu tanpa dikasih bumbu apapun. Ya. Wow. Kroketnya itu bukan cuma kroket yang tepung yang tengah nyambuk ya, tapi betul-betul berisi banget. Dan ini kacang hijaunya itu bikin bumbunya itu lebih meresap, jadi kayak lebih kental gitu ya. Wah, ini enak sih. Nah, tapi kayaknya lebih enak kalau kita kasih jeruk nih, biar lebih wangi. Sama aku juga mau kasih sambal. Oke. Kita campur. Terus sekarang aku mau makan dagingnya. Ini dagingnya kayaknya otot ya. Nah, setelah kita kasih jeruk dan kita kasih sambal, aku mau cobain lagi. Yuk. Wow. Pedes sekali, sambalnya tuh ngasih taste, dimensi taste yang lain ya. Selain tadi itu ada sedikit manis dan gurih, itu sekarang ada pedesnya. Wow, mantep men, gila. Top. Untuk makanan ciri khas Sumenep ya. Wow, mantap. Sekarang mau coba tulang-tulangnya nih. Mana nih? Wah. Dan ini yang justru yang dicari ya, kokot. Yaitu seni makan kalau kita kokotin, gigitin tulang-tulang kayak gini untuk dapat dagingnya. Ini nih guys, jadi kalau kalian makan di Indonesia ya, jangan takut tangan kalian kotor, karena ini justru yang paling nikmat.
Mantap, empuk banget. Nih ya, lagi nih. Waduh. Nah ini ya, ini yang bagian bumbunya nih. Mantap habis guys. Jadi habis gini kita masih mau sarapan di part selanjutnya karena kita makannya cuma dikit-dikit ya kali ini supaya kita bisa cobain semua rata-rata yang masakan dan makanan khas Sumeneb. Jadi kalian stay tune. Jadi langsung aja kita ke tempat selanjutnya sebelum kita mau menjajah Sumeneb lagi. Yuk, kaldu kokot dulu guys. Dari kaldu kokot, kami lanjut ke kuliner berikutnya. Kali ini, tantangannya bukan memilih menu, melainkan menemukan lokasinya. Spot sarapan kedua. Yang kemarin sebenarnya kita malam-malam itu sudah kesini tapi ternyata tutup guys. Nah ini menu khas Sumeneb yang namanya campur. Kalau aku tadi search di Google atau di teman-teman, campur ini kayak sejenis makanan berkuah ya, yang memang dimakannya khusus untuk sarapan di orang Sumeneb. Nah setelah aku lihat sendiri, dibilang soto juga bukan, lebih mirip ke kayak gulai kalau aku bilang. Cuma uniknya di sini itu satu, sebelum disiram sama kuahnya tadi itu dikasih kayak bumbu kacang guys. Nah ini yang unik ya. Nah sebenarnya kuahnya sendiri kalau tadi kalian bisa datang ke sini itu kalian bisa bau kuahnya itu memang aroma santannya itu sangat kuat. Nah aku langsung mau coba aja. Ini isinya ada lontong, ada daging sapi kayak otot sama daging gitu ya, tetelan gitu. Sama ada kayak kecambahnya yang digoreng. Langsung aja cobain kuahnya karena kuahnya kayaknya menarik nih. Ada juga mie-nya. Wah, komplit. Saja juga. Aku belum pernah ketemu rasa kayak gini sih. Jadi manis santan sama gurihnya itu. Terus ada kayak tekstur kacang sama kayak kalian makan kacang dari bumbu-bumbu kayak macam-macam bumbu tahu tek gitu ya. Wah, rasanya unik sih ini. Menurut pedasnya cukup unik ya. Ya, jadi memang ini tesnya itu gurihnya itu betul-betul jedok ya sampai atas. Tapi bukan gurih yang asin ya. Jadi bukan kayak asin banget gitu, bukan. Tapi ini lebih kayak gurih dari santan, gabung gurih dari bumbu kacangnya itu campur jadi satu. Jadi gurihnya tuh mentok maksimal. Aku masih bisa nikmatin ini. Tapi kalau agak banyak mungkin bisa jadi enek ya, karena santannya tuh betul-betul strong banget di sini. Ini makanan yang menurutku memang cocok ya dimakan untuk sarapan karena lebih nyantai gitu. Sama kayak tadi makan kokot itu kita kan butuh effort ya. Kalau ini itu betul-betul kayak ya makanan santai, makan sambil duduk-duduk. Dan bumbu kacangnya tuh bikin teksturnya ini jadi kental. Nah ini jadi lebih pekat, ini yang bikin rasanya itu jadi lebih
lebih pekat gitu ya. Jujur sih, ini makanan yang unik dan memang kalian harus cobain kalau kalian lagi ke Sumenep. Ini kayak biasa, lokasi ada di bawah ya. Jadi masih mau keliling-keliling Sumenep lagi, masih ada makanan di kota Sumenep yang masih belum aku coba. Jadi aku mau cobain dari sini, oke? Stay tune ya. Selain kuliner, Sumenep juga punya sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Karena itu, kami mampir sejenak ke Keraton Sumenep. Mendengar cerita dari guide keraton membuat kami akhirnya paham kenapa budaya dan kuliner Sumenep begitu beragam. Karena sejak dulu, daerah ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Dan jejaknya masih bisa dilihat hingga sekarang, dari makanan sampai arsitektur kotanya. Setelah menjelajahi sejarahnya, sekarang saatnya kembali menjelajahi kulinernya. Jadi guys, kita sekarang mau mampir di satu tempat kuliner khas Sumenep. Jadi ini lucu ya, nama kulinernya tuh rujak selingkuh. Ternyata yang bisa selingkuh itu bukan cuma manusia. Ya, ini salah satu ciri khas makanan yang ada di kota Sumenep. Nah, ini boleh dibilang ini hidden gem karena ini lokasinya masuk dalam gang kecil. Jadi mobil nggak boleh masuk nih, jadi kita jalan kaki nih. Yuk, langsung ikut aja. Oke guys, jadi kita sekarang ada di soto selingkuh. Bukan rujak selingkuh ya, soto selingkuh. Ini satu porsi soto selingkuhnya. Jadi soto selingkuh itu apa? Soto selingkuh itu rujak yang disiram kuah soto. Nah, soto di Sumenep ini beda kayak soto-soto yang mungkin kalian temui ya. Di sini kuahnya agak bening. Nah, kalau soto selingkuh ini ada apa aja? Ini ada rujaknya, ada daging-dagingnya juga, tahu, bumbu kacang, ya inilah, ya kayak ada tauge gorengnya. Tapi rujaknya nggak pakai petis? Rujaknya nggak tahu, makanya kita coba dulu nih soto selingkuhnya gimana nih. Oke. Wow. Hati baju. Bayangin kalian kalau makan rujak cinggol Surabaya ya, tapi ada kuahnya. Itu enak dan kuahnya ini tipikal kuah yang soft ternyata. Jadi lebih dominan bumbu kacang dari rujaknya itu. Tahu, mencip coba. Coba. Sekarang aku mau coba yang Rujak campur kuah soto. Kuah soto. Nah, kalau kuah sotonya sendiri gimana? Ya dong, betul. Kuah sotonya ini soft banget. Soft. Kuah ini sama. Makanya kuah sotonya itu tidak menutup rasa rujaknya, bumbu-bumbu rujaknya, ya kan? Di sini tuh kuahnya kayak ada beberapa masakan kasih bumbu kacang. Iya, kayak tadi kita makan campur, ada bumbu kacangnya juga kan? Nah, ini kayaknya sih lebih enak kalau dipakein jeruk ya. Dan namanya orang Indonesia, kalau nggak dikasih sambal, kayaknya kurang enak nih. Nah, kita mau kasih sambal juga. Ini beneran bumbu kuahnya itu sangat soft. Dan porsinya itu banyak guys, gila. Gila-gilaan nih porsinya nih. Potongan Potongan lontongnya gede-gede.
Ya, ini namanya soto babat. Jadi soto babat sendiri pun ini ada bumbu kacangnya ya, guys ya. Nah, itu yang unik ya. Jadi hampir di sini mungkin pakai bumbu kacang itu. Iya. Ini udah aku kasih sambal, udah aku kasih jo. Kamu coba. Oh iya, ada singkongnya juga, guys. Wah, mantap. Mirip. Beda. 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 Coba. Wah, ini porsinya sih gila sih, guys. Bener, kayak apa ya? Kayak, aduh. Kalau Nah, ini dibilang, lebih terasa kacang mungkin lebih banyak ya. kalau dibilang opo ya bukan, ya toh, karena nggak ada santannya. Campur-campur. Nak lebih. Ini tak lontongnya kurangi satu, sak lontong gak ada. Ini nggak pernah nemu sih di Surabaya. Ini gila, mantap. Sumenep ternyata sukanya makanan-makanan unik. Mungkin buat orang Sumenep ya nggak unik, karena mereka biasa makan kayak gini ya. Buat kita yang dari Surabaya ini, Unik. rasa agak unik sih. Enak. Oh gila, guys. Porsinya banyak. Nah, tipikal ternyata yang aku baru tahu itu setiap desa atau kota di Madura itu punya soto masing-masing. Jadi mungkin soto di Pamekasan sama soto di Sumenep itu beda. Beda. Dan aku malah di sini nggak nemu soto Madura. Yang kuahnya kuning itu nggak ada. Soto Madura yang kita temuin di Jawa itu kita belum nemu sih. Itu di desa mana nggak tahu. Asli ini soto Madura itu di mana nggak tahu. Ini enak sih, jadi soft ya, dan nggak bikin enek. Ya, gurihnya dapat, tapi nggak sampai yang bikin enek. Gitu. Enak nih. Top lah, mantap. Kita lokasi di bawah nanti ya, kayak biasa. Nanti hotelnya menurutmu gimana? Hotelnya enak. Miss Hotel ya. Kita dapat harga 370.000 semalam, gitu. Jadi kisaran harga mungkin di antara 400 dan 500 ribu. Kamarnya sih luas ya, jadi next time buat kalian kalau mau ke Sumenep, boleh lah dipertimbangin nginep di Hotel Miss itu. Servisnya juga bagus, ya kan? Cuma sayangnya tadi kolam renang masih dalam maintenance ya. Jadi makanya kita nggak bisa dapat nyobain kolam renang gitu. Tapi secara overall parkir juga luas. Aman juga, nggak ada masalah. Pokoknya sama kita stay semalam di sana enak sih. Kamarnya luas, dingin, ada kulkasnya juga. Top lah, mantap. Untuk harga segitu ya, kita dapat hotel bintang 4 nih, mantap deh. Nanti seperti biasa lokasi juga nanti hotel ada di bawah ya, oke. Jadi habis itu kita masih mau jalan pulang sih. Kita udah selesai di Sumenep. Udah masih banyak kuliner Sumenep yang kita masih belum sempat kunjungin ya. Kita udah dikasih tahu tapi belum sempat kunjungin. Next time kita mau balik lagi ke Sumenep karena benar-benar banyak banget makanan dan budaya Sumenep itu yang asik sudah, tapi kita belum tahu. Oke, jadi stay tune ya. Mau habisin nih sotonya dulu. Setelah berkeliling Madura selama 2 hari, kami menyadari bahwa apa yang kami temukan di sini jauh lebih beragam daripada yang selama ini kami bayangkan. Madura bukan hanya dikenal lewat 1 atau 2 makanan khasnya. Di balik itu, ada budaya yang kaya, sejarah yang panjang, dan cita rasa unik yang membentuk identitas setiap daerahnya. Perjalanan ini mungkin sudah berakhir, tetapi rasa penasaran kami tentang Madura justru baru dimulai. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.